bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Pada suatu hari Yesus berangkat meneruskan perjalanannya. Datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia, dan sambil berlutut di hadapannya ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus aku lakukan untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Mengapa engkau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain Allah. Engkau tentu mengetahui perintah-perintah ini. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan memberi kesaksian palsu, dan jangan menipu orang. Hormatilah ayahmu dan ibumu." Lalu kata orang itu kepada Yesus, "Guru, semuanya itu telah aku turuti sejak masa mudaku." Tetapi Yesus memandang dia dan mengasihinya, lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang engkau miliki, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutilah aku." Mendengar perkataan Yesus, mukanya muram, lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Lalu Yesus memandang murid-murid di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, "Alangkah sukarnya orang yang banyak harta masuk ke dalam kerajaan Allah." Murid-murid tercengang mendengar perkataannya itu. Tetapi Yesus berkata lagi, "Anak-anakku, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Para murid makin tercengang dan berkata satu sama lain, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah, sebab segala sesuatu mungkin bagi Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, selamat malam. Injil yang baru saja kita dengarkan ini sangat dekat dengan hidup kita, di mana setiap orang kalau disuruh milih kaya atau tidak kaya. Saya sendiri kalau disuruh milih ya milih kaya. Mau apa-apa ada, banyak harta. Tetapi Yesus mengatakan di sini, orang kaya yang bagaimana atau yang dimaksudkan Yesus dalam Injil hari ini. Ada orang kaya yang datang dengan berlari-lari lalu berlutut, lalu bertanya kepada Yesus, "Guru yang baik, apa yang harus aku lakukan untuk memperoleh hidup yang kekal?" Kiranya berlari-lari itu menandakan bahwa sesuatu yang mau ditanyakan itu suatu hal yang penting, suatu hal yang kerap kali mengganggu tidurnya, mungkin kerap kali dipikirkan, membuat dirinya tidak tenang dan tidak nyaman. Kiranya kalau orang berlari untuk bertanya, apalagi dia ini dikatakan adalah orang yang kaya, tentu bukan pertanyaan yang sepele. Yesus rumahnya di mana, atau Yesus ibunya namanya siapa, Yesus sudah makan, enggak. Tetapi sesuatu hal yang menggelisahkan hatinya, yakni tentang hidup yang kekal. Kiranya kaya, hartanya banyak ini tidak membuat hidupnya ini menjadi tenang, hidupnya ini menjadi tentram dan bahagia, tetapi masih gelisah karena merasa belum mendapatkan jawaban soal hidup yang kekal itu. Ternyata pada ayat selanjutnya dikatakan orang ini tidak hanya kaya, tetapi orang ini adalah orang yang saleh. Karena kata saleh ini pada waktu itu adalah orang yang melakukan peraturan-peraturan keagamaan pada waktu itu.
Kalau di sini pada zaman ini mungkin ya ikut misa setiap hari ikut doa rosario. Saya tidak pernah berbohong, saya tidak pernah menipu orang lain, saya tidak pernah korupsi, saya tidak pernah menggosipkan orang lain. Saya menghormati ayah dan ibu. Tetapi kiranya itu juga belum memuaskan hatinya, belum membuat dirinya tenang dengan kesalehan hidup dan kekayaan yang dia miliki. Jadi ini juga menjadi pelajaran bagi kita semua. Jangan kita berpuas diri terhadap saya loh setiap hari misa, saya loh setiap hari baca kitab suci, saya loh setiap hari doa rosario, lalu menganggap yang lain itu lebih berdosa daripada dirinya. Kamu itu apa? Tidak pernah misa, kamu itu tidak pernah berdoa. Kalau kita masih seperti itu, ya busuk mulut kita, busuk hati kita. Maka kita diajak untuk menghindarkan segala sesuatu yang membuat kita mencela, menghakimi orang lain. Lalu di sini Yesus mengatakan hanya satu yang kurang, yakni jualah segala harta milikmu, berikanlah kepada orang miskin, dan datanglah kemari ikutlah aku. Dan orang kaya ini sedih lalu meninggalkan Yesus. Harta kekayaan itu apa? Ini adalah soal kelekatan, di mana harta ini adalah barang-barang duniawi, milik duniawi kita. Ada orang yang lekat, itu berarti di mana hartanya di situ hatinya, di mana hatinya di situ hartanya. Ada yang melekatkan diri kepada HP, ada yang melekatkan diri kepada jabatan kekuasaan, ada yang melekatkan dirinya kepada sepeda motor mungkin, mobil mungkin, atau barang-barang yang lain, atau juga kepada manusia. Bagi yang masih pacaran, pacarnya itu satu-satunya harta kekayaan yang paling berharga, sehingga rela meninggalkan Tuhan. Pekerjaan mungkin, di mana kita diingatkan bahwa kelekatan itu adalah harta kita. Kalau kita lekat bahkan dengan sepatu, itulah harta kekayaan kita. Maka Yesus mengajak kita untuk meninggalkan, menjual itu artinya melepaskan kelekatan-kelekatan itu, lalu melekatkan diri kepada Tuhan. Ini yang sulit kalau harus memilih. Biasanya kalau ya saya tetap bisa kok doa lingkungan, lalu tetap bisa bekerja, saya bisa kok tetap pelayanan sambil saya bekerja atau melakukan hobi saya. Tetapi kalau dua hal bersamaan terjadi, mana yang kita pilih? Itulah yang menjadi kelekatan kita. Waktunya doa rosario di lingkungan, lewat Zoom mungkin, atau lewat pertemuan langsung, ternyata jadwalnya sepak bola, lalu kita meninggalkan doa. Berarti ini sepak bola ini adalah harta kekayaan kita. Waktunya mungkin yang anak muda main game, disuruh berdoa, disuruh oleh mamanya, orang tuanya untuk melakukan sesuatu, tidak mau. Itu berarti hartanya ada di gamenya itu. Juga hal-hal yang lain, barang atau benda-benda yang lain, kegiatan-kegiatan yang lain, di mana ketika kita lebih memilih itu daripada melakukan kasih untuk sesama dan juga untuk Tuhan, maka disitulah harta kita. Maka kalau itu bukan adalah kasih, itu bukanlah dari Tuhan, bukan untuk Tuhan dan untuk sesama yang wujud kasih kita kepada Tuhan, maka kita diajak untuk meninggalkan itu semua dan mengarahkan hati kita kepada hal yang benar, yakni kepada kasih itu sendiri, kasih kepada Tuhan, tetapi juga terwujud kasih kepada sesama. Nanti menolong orangnya nanti saja, saya masih sibuk
ternyata nonton sinetron. Jadi itulah harta kita. Kita diajak untuk meninggalkan melalui Injil hari ini harta-harta kekayaan yang tidak berguna. Kalau menurut Injil itu kita diajak untuk meninggalkan, bukan soal kita tidak boleh kaya, bukan, tetapi kita tidak boleh lekat, kita tidak boleh menggantungkan. Nanti kalau misalkan kelekatannya pada HP-nya rusak, sedihnya minta ampun. Kepada hewan peliharaan, hewannya mati, nangisnya bisa 7 hari 7 malam. Tetapi kita diajak untuk melekatkan diri kepada Tuhan, karena di situ ada hidup yang kekal, karena di situ ada kebahagiaan yang kekal. Kalau kita sudah melekatkan diri kepada Tuhan, tidak hanya unta bisa masuk ke dalam lubang jarum, gajah pun bisa masuk, karena sesuatu yang tidak mungkin bagi manusia itu mungkin bagi Allah. Tidak hanya gajah, gereja ini pun mungkin bisa masuk melalui lubang jarum karena Allah berkenan. Maka melalui Injil hari ini kita diajak untuk menyadari diri kita itu lekat pada apa. Kalau kita sudah melekat pada Tuhan, lanjutkan. Kalau belum melekat pada Tuhan, melekat pada barang-barang duniawi, benda-benda duniawi, kegiatan duniawi, maka bertobatlah dan lekatkanlah diri kita, arahkanlah hati, budi dan pikiran kita kepada Tuhan. Berkat Tuhan senantiasa menyertai kita semua.